mau tanya, gimana sih caranya ngilangin tiba-tiba ada di titik terjenuh? Kita pada dasarnya tidak mampu mengontrol pikiran yang kemudian kita munculkan terhadap sesuatu. Dia masih berekspektasi bahwa pikirannya dapat dikontrol, perasaannya dapat dikontrol secara terus-menerus seperti itu, dan kemudian tidak ada solusi baru. Berharapnya suatu saat dengan saya berusaha untuk mengontrol pikiran dan perasaan, saya akan mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik saja kan? Kembali lagi di podcast Klinik Ada, sehat untuk semua. Ini FYI, gantian aku yang jadi hostnya ya, karena biasanya saya yang jadi operatornya, ini mbaknya yang biasanya. Jadi kali ini saya yang jadi hostnya ya. Mudah-mudahan ini nggak menurunkan excited kalian untuk menonton video podcast kali ini. Oke, mantap. Menurunkan rating ya Mas ya? Iya. Oke, kali ini di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Salah satu pelayanan unggulan Klinik Ada yang dimana klinik utama yang lain itu belum tentu ada. Cuma di Klinik Ada loh Mas yang ada ini. Makanya kesini semuanya ya. Maksa nih aku. Oke, kita sapa saja ya. Selamat malam Mas Furgan. Selamat malam Mas Via. Oke, gimana kabarnya Mas Furgan? Alhamdulillah sehat hari ini. Oke, jadi Mas Furgan ini adalah psikolog klinis di Klinik Arda yang dimana menangani pasien-pasien yang mungkin dibilang ada kendala di dalam dirinya ya mungkin. Oke, gimana? Mungkin kalau istilahnya ini permasalahan sampai gangguan kesehatan Gangguan mental. kesehatan mental. Oke, berarti fokusnya ke kesehatan mental ya teman-teman sobat saya semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang cukup banyak ya. Mungkin boleh disapa dulu Mas Furgan ke teman-teman sobat sehat semua di sana dimanapun Anda berada ya. Halo sobat sehat semuanya, ini perkenalkan nama saya Wurgendra Hadian. Saya psikolog klinis yang praktek di Klinik Arda ini. Saya praktek di Klinik Arda dari 2024. 24. Saya lulus kuliah Magister Psikologi Profesi tahun 2023. Terus habis itu dapat STR, maksudnya apply buat dapat STR, surat tanda register untuk tenaga kesehatan. Kemudian langsung praktek di Klinik Arda tahun 2020. Oke. Jadi begitu ya teman-teman sobat sehat semua. Jadi Mas Furgan ini adalah psikolog klinis di Klinik Arda ya, yang dimana untuk pasien yang sekiranya memiliki gangguan kesehatan mental ya. Oke Mas Furgan, boleh dijelaskan nggak ke teman-teman sobat sehat semua ini menjelaskan sederhana apa itu tentang psikolog klinis gitu? Oke. Psikolog klinis ini mungkin kalau ini waktu saya kuliah dulu, psikolog itu dibagi ada 3 setting pekerjaan. 3 setting pekerjaan atau 3 rumpun keilmuan. Ada klinis yang pertama, terus ada pendidikan, lalu ada industri organisasi. Beberapa kampus di luar tempat kampus kemarin tempat saya belajar, ada yang beberapa membaginya klinis dewasa sama klinis anak. Tapi tempat saya belajar kemarin klinis keseluruhan. Keseluruhan. Jadi anak dan juga dewasa. Waktu ujian pun kami ujiannya untuk kasus anak juga ada, kasus dewasa ada, dan kasus kelompok yang juga ikut kasus komunitas gitu. Nah, ngomongin masalah setting ini tidak hanya tempatnya saja yang berbeda, tapi sangat mungkin isu-isunya juga berbeda. Kalau klinis ini lebih fokus di tempat pelayanan kesehatan kayak rumah sakit, Klinik Arda ini termasuk di klinik, puskesmas dan lain sebagainya. Kalau pendidikan tentu saja lebih di sekolah, kampus kayak gitu. Nah terus ini yang satu lagi industri organisasi itu lebih di perusahaan. Bedanya apa? Tentunya permasalahan kalau pendidikan biasanya akan berhubungan dengan pembelajaran. Bagaimana siswa
ini meningkatkan produktivitas dalam belajar atau prestasi atau itu dan lain sebagainya itu. Nah, beda dengan isunya di klinis lebih general lagi, lebih umum lagi. Permasalahannya tidak harus dimulai di sekolah ataupun dirasakan di sekolah, tapi dirasakan di lingkungan ataupun kehidupan sehari-hari gitu. Jadi lebih luas ya kalau masukkan dalam menangani pasien, masalah pasien gitu ya. Ragam permasalahannya akan lebih banyak. Terus Mas, saya ini kan juga baru pertama kali nih mendengar ada psikolog klinis ini kan. Karena saya mendengar itu ya psikolog umum seperti biasa. Nah, mungkin bisa jelaskan Mas, perbedaan atau persamaan ini antara psikolog klinis, psikolog umum dengan psikiater. Oke. Bedanya psikolog klinis, psikolog umum sama psikiater. Ini bedanya psikiater sama psikolog klinis dulu mungkin ya. Psikiater sama psikolog klinis perbedaannya sama-sama menangani permasalahan sampai gangguan kesehatan mental. Tapi bedanya adalah treatment yang diberikan ataupun terapi yang diberikan. Kalau ini psikiater, dia bisa memberikan farmakoterapi selain psikoterapi. Psikoterapi itu terapi ini psikologi gitulah, intervensi psikologi. Atau bukan? Bukan. Enggak dong. Oh. Nanti saya gendam. Enggak, beda ya. Enggak. Bukan. Beda. Hipnotis itu ini kayak semacam pengembangan keahlian sendiri. Jadi nanti ada pelatihan khusus untuk bisa melakukan bukan hipnotis sih Mas, tapi lebih hipnoterapi. Bukan hipnotis, bukan gendam, tapi hipnoterapi. Balik lagi tadi ini psikiater bisa dua-duanya. Tapi karena kita tahu kan load pekerjaan seorang psikiater itu sangat tinggi, rasio psikiater sama pasien yang ia tangani itu cenderung ini perbandingannya kurang, kemudian sangat mungkin psikiater kemudian fokusnya di farmakoterapi saja. Nah, psikolog klinis sama-sama bekerja dengan individu yang memiliki permasalahan ataupun gangguan kesehatan mental. Nah, tapi seorang psikolog klinis ini hanya bisa memberikan ini terapi dalam bentuk terapi perilaku, terapi kognitif, terus kemudian yang kami sebut sebagai psikoterapi tersebut terapi psikologi gitu. Nah, bedanya apalagi dengan psikolog umum, psikolog klinis itu bidangnya sudah khusus, dia memiliki ini bidang pekerjaan sendiri. Sedangkan psikolog umum itu masih melakukan, kalau sekarang setahu saya ada 4 bidang utama. Mereka praktek di klinis juga, mereka praktek di industri organisasi juga, mereka praktek pendidikan juga, dan terakhir yang muncul paling baru ini mereka juga praktek di komunitas. Praktek ini tapi dalam artian kalau secara wewenang memberikan diagnosis, wewenang menangani permasalahan. Kalau teman-teman yang kuliah psikolog umum sekarang ini ceritanya mereka hanya boleh maksimal menangani klien dengan klien normal sampai bermasalah. Normal Dalam arti kata mental. Normal bermasalah ini atau ini definisinya sedikit pelik ini Mas. Normal bermasalah itu mungkin gini. Orang datang ke psikolog tidak mesti harus memiliki gangguan yang berat katakanlah. Nggak perlu harus gangguan yang berat. Permasalahan kehidupan sehari-hari mungkin bisa kalau individunya berkenan ya. Kalau orangnya berkenan untuk datang ke polipsikologi, permasalahan kehidupan sehari-hari pun bisa dibawa. Karena ini bentuknya kayak jadi preventif. Tindakan pencegahan. Apalagi kalau kita di klinik. Posisi klinik kan utamanya lebih tentang pencegahan sama kuratif. Kalau seumpama membutuhkan kecuali klinik Arda ya, karena klinik Arda kan ada spesialisnya. Jadi penanganannya bisa dilakukan secara internal katakanlah. Nah, tapi kalau klinik-klinik yang lain yang belum punya spesialis, ini fokusnya saya kira di pencegahan saja daripada upaya kuratif yang ini. Nah, balik lagi tadi normal yang dikatakan normal bermasalah itu
yang ini tekanan hidup sehari-hari katakanlah. Ini apa katakanlah habis dimarahi bos, Oh iya. terus kemudian pulang ke apa namanya ke kosan, ke rumah kok grundelan, nggak bisa tidur, terus kemudian merasa nggak nyaman. Kalau umpamanya ini apa namanya kebingungan untuk beradaptasinya bagaimana, nah itu bisa kemudian datang ke psikolog umum ataupun datang ke psikolog klinis untuk ini apa namanya sharing, terus kita ngobrol, kita ini apa namanya sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk ini permasalahan tersebut gitu. Cukup kompleks ya ternyata teman-teman ya, antara psikolog klinis dengan psikiater dan psikolog klinis dengan umum ya. Terus tadi kan rata-rata nih Mas, pasien yang datang ke Mas Morgan ini tuh kebanyakan usia berapa ya? Dan dalam kondisi ada masalah atau gimana ini? Oke. Rata-rata dari ini praktek di Klinik Arda semenjak tahun 2024 itu, kalau saya ingat-ingat, kebanyakan usia dewasa awal. Dewasa awal ini mulai dari 19 tahun sampai sekitaran 25 lah, 25 ataupun akhir 30. Ini sampai 30, akhir 20 maksudnya. Mungkin ini segituan lah, maksudnya usia-usia produktif, usia-usia muda. Tuh. Usia aku ini ya. Karena mungkin ini ya Mas, karena mungkin ini yang lebih aware tentang isu kesehatan mental ini memang anak-anak muda. Kalau generasi yang lebih apa namanya usianya beda, maksudnya kayak generasi apa sih di atas milenial itu apa? Boomer. Generasi X mungkin memiliki persepsi yang sudah berbeda terhadap kondisi psikologis. Ngapain sih berbicara tentang permasalahan? Ngapain sih berbicara tentang, jadi mereka punya sikap tersendiri gitu. Saya kira ini juga hampir sama, terutama karakteristik umurnya. Ketika dulu praktek kerja, saya juga ketemunya banyaknya adalah individu-individu usia dewasa awal. Ya walaupun ada variasinya tentunya di Klinik Arda, ada yang anak-anak datang, terus kemudian ada yang paling sekitaran usia 30-an pertengahan gitu, itu juga ada. Tapi yang belum pernah saya temui adalah lansia kalau di sini. Terus kebanyakan ini yang datang ke Mas Morgan pasiennya ini dia punya apa masalah apa di dirinya pasien itu? Apakah masalah patah hati, jasa stres, cicilan macet. Jangan ding. Melanjutkan boleh? Ini kalau permasalahan apa yang sering ini saya temui ketika praktik di Klinik Arda, itu tadi normal bermasalah pikiran. Karena pada prinsipnya juga sebelum menentukan diagnosis kepada pasien ataupun kepada klien, asesmennya perlu terjadi beberapa kali. Nah gitu. Nah di awal ini apa namanya ketika klien datang, kalau dibilang permasalahan apa, karakteristiknya gini, biasanya adalah tentang masalah kesulitan beradaptasi. Kesulitan beradaptasi. Dia berhadapan dengan sesuatu yang baru dalam kehidupannya, misal baru pertama kali pindah ke Jogja, atau baru saja diterima bekerja. Oke, iya juga. Terus ini mungkin habis mau ujian skripsi, atau ini menghadapi sesuatu yang besar. Biasanya ini apa namanya klien-klien tersebut kemudian maksudnya kayak kemampuan beradaptasinya lah, apa namanya tentang isu-isu adaptasi. Kalau kebanyakan sih itu. Karena ya memang tidak semua orang itu langsung bisa beradaptasi ya Mas Morgan. Keterampilan beradaptasi itu kan termasuk skill ini ya, apa namanya manusia dalam bertahan hidup ya. Bukan berarti kemudian ini apa namanya
kalau keterampilan beradaptasinya rendah jadi lebih istilahnya rentan, tapi kadang mungkin kurang biasa dan kurang mindful dalam ketika mengasah. Jadi jalani aja tapi tanpa kesadaran tentang menjalani saya ini sedang ngapain, ingin saya apa, tujuan saya bagaimana, nah kayak gitu. Tanpa tujuan ya ternyata. Waduh. Berarti kayak lurus ke depan tapi tidak tahu arah tujuan gitu. Kadang kebingungan juga, maksudnya kebingungan dalam artian saya harus ngapain di situasi yang seperti ini tuh, saya harus ngapain. Kadang kalau kayak gitu kan kayak mencari validasi, katakanlah istilah populernya sekarang. Mencari validasi itu dia menceritakan tentang perilaku apa yang sudah dilakukannya dan kira-kira ini tuh tepat atau tidak. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman ada keluhan yang tadi dipaparkan oleh Mas Burgan tadi, mungkin bolehlah mampir di klinik dan nanti ketemu Mas Burgan, nanti diberikan solusi yang terbaik untuk bukan solusi. Ini pada prinsipnya intervensi psikologi itu bertujuan untuk meningkatkan kemandirian klien ataupun pasien. Meningkatkan. Tugas psikolog ataupun kayak profesi lain seperti konselor gitu. Konselor ini kalau di sekolah kan ada konselor bimbingan konseling, kan mereka disebutnya sebagai seorang konselor. Nah, tugas konselor, tugas psikolog klinis, semua jenis psikolog itu adalah untuk meningkatkan kemandirian klien. Jadi kita sebenarnya tidak boleh untuk memberikan solusi secara langsung. Oleh karena itu biasanya prosesnya akan bertahap juga. Jadi ketika klien datang, ia akan bertanya sebaiknya apa yang saya lakukan. Kami kemudian bertugas untuk membantu klien ataupun mendampingi, istilah kami itu mendampingi klien untuk ketemu solusinya sendiri. Berarti membimbing pasien ya untuk menemukan jalan sendiri ya. Mendampingi istilahnya, menggunakan percakapan, diskusi kayak gitu. Intinya adalah meningkatkan kemandirian klien. Karena harapan kami klien itu terampil dalam beradaptasi, bisa membentuk resiliensi ataupun daya tahan. Harapan kami bahkan kalau nggak perlu kembali lagi, karena ia sudah cukup terampil untuk mandiri, untuk beradaptasi, untuk mengembangkan resiliensi gitu. Jadi psikolog ini lebih ke membimbing pasien ya untuk menemukan solusi dia sendiri gitu. Yang baik menurutnya itu seperti apa? Ya, berdasarkan dirinya sendiri. Oke. Jadi bukan kayak ini life coach, mungkin bukan life coach, bukan yang kayak membimbing kamu harus ini, enggak. Berarti memang pasien itu dibebaskan untuk memilih solusinya sendiri yang masing-masing gitu. Jadi kami sebagai pendamping ini tugas utamanya adalah untuk membuat klien memahami situasi yang ia hadapi. Terus kemudian solusi apa yang tersedia. Bahkan tidak mengambil solusi itu sebenarnya kan solusi ya Mas ya. Berdiam diri itu adalah solusi. Tapi pilihan apa saja selain berdiam diri, selain lari dari permasalahan itu ada pilihan apa saja. Gitu. Oke, cukup menarik ya teman-teman ya tentang bagaimana seorang psikolog itu dalam membimbing pasien dalam mencari solusi pasien itu sendiri ya. Oke Mas, mungkin ada cerita sedikit nggak Mas, pasien yang dimana itu benar-benar dalam kondisi lemah atau terendah gitu kan. Namun setelah ketemu Mas Burgan itu agak sedikit trigger untuk bangkit ataupun berubah, itu ada nggak ya Mas? Oke, ini cukup dramatis ya Mas. Kalau menarik ini. Saya runtut ini secara timeline reka kejadian. Kalau istilahnya ini di hukum.
disensor ya namanya Mas. Iya, tentu itu kewajiban saya juga untuk menyensor. Jadi pada hari itu ini sore hari saya dihubungi oleh teman-teman nurse dari nurse untuk kalau ada klien nanti setelah maghrib katakan. Oke. Saya waktu itu lagi di kampus, selain psikolog klinis kan saya juga ngajar. Ajar. Saya lagi masih di kampus, selesai kelas, terus kemudian saya nungguin waktu untuk pergi ke klinik Arda karena mau ada sesi dengan klien kan. Hujan deras nggak berhenti itu Mas. Hujan deras, saya lupa bawa jas hujan pada saat itu. Karena saya merasa bahwa saya sudah berjanji ini akan ada sesi dengan klien. Udahlah, saya cobain lah. Iya. Jalan naik motor, terus kemudian hujan-hujan lah ke klinik Arda saat itu. Naik motor, hujan-hujan sampai klinik Arda, cukup basah, ketemu ini masuk ke klinik Arda, kemudian udah kasih tahu sama salah satu nurse waktu itu. Mas, ini pasiennya ada di ruang ini gitu. Tadi kondisinya gini segala macam. Iya, oke. Kalau ini saya bilang yang kayak semacam nangis terseduh-sedan gitu loh Mas, yang nangis yang sampai itu dia kalau dalam ini mengalami serangan panik. Kliennya mengalami serangan panik ketika menunggu waktu ataupun sesi konselingnya tiba. Karena saya belum datang pada saat itu, yang nemenin adalah teman nurse, ada 2 orang pada saat itu yang ikut mendampingi klien sebelum saya datang. Setelah itu, setelah saya datang, ini kemudian diserahkan kepada saya. Terus ini sesi konselingnya berlangsung. Inilah cukup untuk membuat serangan paniknya menurun, efeknya menurun, terus kemudian lebih istilahnya stabil lagi. Kemudian bisa setelah sesinya konselingnya selesai, ia bisa pulang secara mandiri gitu. Ya walaupun nggak terus dari kalau orang lumpuh ketemu Ali terus tahu-tahu berjalan, itu juga nggak yang seperti itu. Tapi waktu itu yang sangat berkesan adalah effortnya. Jadi effort saya hujan-hujan ke sini, effort klien juga hujan-hujan ke sini, terus kemudian kami ketemu di klinik. Ya walaupun dia nggak kehujanan karena kendaraan kami berbeda. Klien kemudian saya melihat dalam kondisi panik seperti itu. Teman-teman nurse juga kelabakan seperti apa, karena mungkin kejadian ini ya bukan kejadian yang umum terjadi gitu ya. Terus ini saya ikut terlibat di situ. Kita ngobrol, kita memproses di konseling seperti apa. Setelah keluar sudah lebih baik daripada ketika ia datang gitu. Cukup berkesan ya. Waktu itu sendirian atau ditemenin keluarga waktu itu pasiennya? Sendirian. Pasiennya sendirian. Jadi pasiennya datang pakai ojek online, pesan ojek online, terus kemudian dia kayaknya memang belum pernah datang ke sini sama keluarga gitu. Panic attack. Yang nangis, terus kemudian gemetar, yang gemetar sampai shaking, gemetar, terus tegang, otot-ototnya tegang. Kalau masalah pasiennya waktu itu boleh diceritain nggak? Maksudnya dalam gambaran kasarnya itu tentang masa pribadi atau ada masa di pekerjaan atau sekolah? Oh gitu. Kalau permasalahannya ini tentang dia memiliki pengalaman traumatis. Oh, trauma. Dia memiliki pengalaman traumatis, terus kemudian
ketika perjalanan mau ke klinik, dia menemukan sesuatu yang triggering buat dia, yang kemudian memicu pengalaman traumanya itu untuk keluar lagi, sehingga memunculkan reaksi yang seperti itu tadi. Reaksinya yang muncul adalah serangan panik. Memang klien ini memang memiliki riwayat serangan panik sebelumnya. Kalau dari ceritanya tidak hanya ini terjadi waktu dia di klinik Arda, tapi ada beberapa tempat lain yang kemudian ia juga mengalami serangan panik. Oh, trauma ya berarti ya, trigger trauma. Lebih ke trauma terus. Aduh. Oke, cukup menarik ya tadi ya tentang cerita pasien dan masukkan datang ke klinik ya. Oke. Terus ini Mas, kemarin kita juga ada survei kecil-kecilan nih Mas, tentang apa yang mau ditanya ini ke psikolog kami ini. Ini ada satu pertanyaan nih dari followers klinik Arda ini kan. Saya bacakan ya. Ya. Oke. Boleh. Dok mau tanya, gimana sih dok caranya menghilangin tiba-tiba ada di titik terjenuh? Mungkin ini kita kerututkan aja ya, mungkin lebih ke terjenuh dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Oke. Terjenuh dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin karena pertanyaannya kurang lengkap. Saya mencoba membayangkan saja titik terjenuh tadi kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Saya sering menandai bahwa kadang permasalahan yang dirasakan individu itu dimulai dari ia tidak mengenali hal yang dapat ia kontrol dan juga yang tidak dapat ia kontrol. Iya. Gampangnya gini Mas, orang siapa yang nyaman ketika bersedih? Tapi nggak ada ya. Orang yang sedih kan kadang ingin segera menghilangkan kesedihan itu, merasa tidak nyaman ketika ia menangis, tidak merasa nyaman ketika menghabiskan banyak waktu di tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ini berdasarkan salah satu paradigma di keilmuan psikologi, itu ada yang menyatakan bahwa hal yang kita pikirkan, hal yang kita rasakan, emosi maksudnya, hal yang kita pikirkan, hal yang kita rasakan ini pada dasarnya bukan suatu hal yang dapat kita kontrol. Iya. Karena gini, secara proses yang pertama terjadi kan kita sensing ataupun fungsi sensorik terhadap lingkungan sekitar yang membantu kita untuk terhubung dengan lingkungan sekitar, dengan dunia ini kan fungsi sensorik kita melalui mata, terus kemudian mendengarkan ataupun penginderaan lah. Penginderaan itu yang kemudian membuat kita muncul pikiran tertentu. Katakanlah saya melihat meja ini berwarna hijau. Di dalam pikiran saya mungkin warna hijau ini identik dengan ketenangan, terus kemudian asri, seger warnanya kayak gitu-gitu. Nah, ini yang dinamakan oleh persepsi. Jadi dari fungsi sensorik masuklah ke fungsi persepsi. Kita pada dasarnya tidak mampu mengontrol pikiran yang kemudian kita munculkan terhadap sesuatu, katakanlah. Kepikiran apapun katakanlah. Kadang ada orang yang nggak nyaman dengan pikirannya ketika ia berpikir untuk menyakiti orang lain. Nah, dia tidak nyaman karena berpikir menyakiti orang lain. Terus kemudian secara perasaan memunculkan perasaan kecewa, sedih, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ya tadi seperti ini balik di poin awal, dia tidak
tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu bukan dalam domain kontrol kita sendiri. Karena itu tadi, kita juga bahkan tidak dapat mengontrol penglihatan kita kecuali kita merem. Kita tidak dapat mengontrol pendengaran kecuali kita tutup telinganya. Walaupun kita tutup, itu ada tetap ada suara yang masuk. Kalau kita merem pun ada celah cahaya yang juga masuk. Nah, ini jadi dasar kenapa manusia tidak dapat mengontrol pikiran, sedangkan perasaan itu kadang mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan. Nah, karena keduanya ada dasarnya tidak dapat dikontrol, tapi diusahakan untuk dikontrol. Saya tidak ingin berpikir negatif, saya ingin berpikir positif secara terus-menerus. Nah, ini kadang yang bertentangan dengan ekspektasinya mampu mengontrol pikiran, mampu mengontrol perasaan, tapi ekspektasinya tidak pernah tercapai. Nah, kondisi seperti ini, ekspektasi yang tidak tercapai kan membuat individu jadi terbiasa patah hati itu ya. Jadi lama-lama ketika terus-menerus terpapar oleh permasalahan ini yang mungkin akan menyebabkan kejenuhan tersebut. Karena mungkin pendekatannya masih sama, dia masih berekspektasi bahwa pikirannya dapat dikontrol, perasaannya dapat dikontrol secara terus-menerus seperti itu, dan kemudian tidak ada solusi baru. Berharapnya suatu saat dengan saya berusaha untuk mengontrol pikiran dan perasaan, saya akan mendapatkan sesuatu yang baru, katakan. Tapi menurut Mas Fian, katakan, kalau kita memberikan perilaku yang sama, kita pengen kurus, katakan. Kita pengen kurus tapi porsi makan kita nggak dikurangin, kita tidak olahraga. Menurut Mas Fian, kans untuk orang tersebut turun berat badannya gimana? Ya agak susah, Mas. Agak susah tentunya, karena tidak ada perubahan perilaku gitu. Jadi mungkin tadi karena seringnya ekspektasi tidak terpenuhi, jadinya secara konstan merasakan sakit hati, ini yang kemudian memicu kejenuhan. Tapi yang perlu disadari juga ini di proses awal bahwa pada dasarnya pikiran sama perasaan ini bukan hal yang bisa kita kontrol loh. Gitu. Termasuk perasaan suka itu. Ya. Waduh. Ya, itu juga. Nah, saya punya ini bahasan yang menarik tentang itu. Oke. Jadi dalam psikologi, ini saya sedikit teoretis ya. Boleh nggak? Boleh. Jadi secara teoretis itu teori tentang emosi itu ada dua. Satu, bahwa emosi diekspresikan secara universal. Yang keduanya, emosi itu adalah konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu dalam artian bahwa emosi dibangun karena kebiasaan masyarakat menamai emosi tersebut ataupun mengekspresikan emosi tersebut. Marahnya orang Jawa dengan marahnya orang Medan mungkin akan berbeda. Marahnya orang Jawa dengan orang Sulawesi mungkin akan berbeda. Itu dari marah aja, ekspresi rasa marah, katakanlah. Apalagi ini masih dalam Indonesia kan masih ikatannya hampir sama ya. Belum lagi sama orang-orang yang hidup di luar Indonesia. Nah, ini bermacam-macam. Itu teori yang kedua. Teori yang pertama tentang emosi, bahwa emosi diekspresikan dengan cara yang sama tadi. Nah, kalau orang marah itu bentuknya nyureng, terus kemudian merengut gitu, itu orang marah. Orang sedih itu yang kemudian ini matanya sedikit tertutup, sayu. Terus kemudian orang bahagia ya itu ceria, senyum. Padahal tidak mesti apa yang diekspresikan itu menggambarkan emosi yang ada di dalam diri tadi. Nah, perasaan suka. Ini saya baca yang teori kedua ini dari buku judulnya How Emotions Are Constructed. Bagaimana emosi dikonstruksikan. Penulisnya itu bikin analogi begini. Dia sedang suhu tubuhnya cenderung hangat. Terus kemudian dia ada janji dengan ketemu dengan gebetannya, katakanlah diajak makan siang, mau ketemu gebetannya.
Mau ketemu gebetannya berangkatlah dengan suhu tubuh sedikit hangat. Terus kemudian sampai ketemu dengan gebetannya kok ada ser-ser, ada kemudian ini apa namanya di perutnya perasaan tidak nyaman, terus kemudian shortness of breath, jadi pernapasannya cenderung ini apa namanya pelan, terus kemudian kok ada yang aneh dalam dirinya gitu-gitu. Ketika ketemu si gebetannya ini, kalau menurut Mas Fian, si penulis buku ini mengalami apa? Namanya apa ya? Emosinya suka nggak? Kayak ketemu orang terus kemudian ketika kita ngobrol ada perasaan hangat, ada rasa hangat, ada kayak butterfly di perutnya, ada berkupu-kupu gitu. Terus kemudian deg-degan tuh. Kalau umumnya hal seperti ini akan dipersepsikan, saya suka apa sama dia, kok sama deg-degan sih saya ketemu, kok ini tubuh saya jadi hangat gitu. Nah katakanlah gitu kan, dipersepsikan sebagai suka karena tadi teori yang pertama bilang emosi itu diekspresikan secara universal, beda dengan teori yang kedua. Nah ternyata setelah pulang si ini penulis bukunya tuh pulang ke rumah, besoknya ia demam. Oh, demam. Dia kemudian demam influenza. Oh. Nah, demam influenza ini kan ada ini kenaikan suhunya ada, terus mungkin deg-degannya juga ada juga. Ternyata simptom-simptom yang muncul tadi dibilang bentuknya rasa suka itu sama dengan simptomnya influenza. Kalau pada saat itu katakanlah ini penulisnya kemudian melakukan refleksi tulisannya itu ya. Ternyata pun ini apa yang saya rasakan ketika saya menyukai orang lain dan apa yang saya rasakan ketika saya mau demam itu ternyata hampir mirip. Berarti ini tergantung bagaimana saya menginterpretasikan apa yang saya rasakan. Ini mungkin karena tidak terbiasa untuk mencari alasan katakanlah. Secara psikologi sendiri ini memang individu yang bahagia ini akan cenderung reckless dalam mengambil keputusan. Jadi cenderung kurang banyak pertimbangan. Karena senang happy go funky, kemudian ini segala macam. Karena itu kemudian kurang pertimbangan. Nah, kondisi seperti itu juga mungkin dialami tadi tentang rasa suka tadi. Oke, tadi berarti kembali ke titik terjenuh tadi ya. Berarti kita itu tidak bisa mengontrol perasaan dan pikiran ya, dan kita tidak sesuai ekspektasi tadi ya. Jadi untuk ada saran atau gimana atau mungkin masukan gitu? Kalau ini kondisinya seperti itu, awalnya katakanlah berekspektasi bahwa pikiran dapat kita kontrol, perasaan dapat kita kontrol, dicoba dipertimbangkan ulang terlebih dahulu. Bahwa pikiran dan juga perasaan kita itu pada dasarnya tidak dapat kita kontrol. Dengan mengakui bahwa pikiran dan perasaan itu bukan suatu hal yang bisa kita kontrol, ini jadi lebih legowo mungkin. Oh iya segitu lah. Oh yo wes. Yo emosi ki yo ngene yo sedih ki yo seneng ki yo tapi yo ora piye. Yo ora piye gitu. Yo ora piye ora sing kudu tak apake ngono katakanlah. Oh ya udah ya sedih ya kepikiran. Nah, daripada fokus di ininya pikiran dan juga perasaannya, maksudnya terlalu berkutat dengan hal tersebut bukan berarti kemudian kita tidak hadir untuk pikiran, untuk perasaan juga enggak. Menolak kehadiran mereka juga enggak, menerima kehadiran mereka sambil kemudian fokus saja sama hal yang bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol ini perilaku. Kita mau kepikiran untuk ini menyakiti orang lain katakanlah, ini kan niat. Tapi belum mesti niat ini akan saya tunjukkan dalam bentuk perilaku saya benar-benar menyakiti orang lain kan juga enggak. Nah, dari contoh ini kemudian berarti perilaku saja yang
sebenarnya bisa kita kontrol. Kayak contoh gini Mas Fian. Ada yang lebih mungkin lebih ini lagi lebih umum lagi, bahwa dia berharap orang lain mengerti dirinya. Ini kan kayak semacam upaya untuk mengontrol orang lain. Saya pengen orang lain mengerti, tapi saya nggak harus ngomong. Lah harus Ini kan apa namanya? Ya kayak yang terjadi di ini hubungan romantis katakanlah. Marahan kenapa? Kamu kan harusnya tahu, kamu harusnya ini, kamu harusnya itu. Oh, kamu harusnya tuh peka. Nah, nggak bisa peka ya Kak. Nah, yang jadi problema itu adalah kata harusnya ini. Kamu harusnya mengerti, kamu harusnya paham. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana kita mengerti, bagaimana kita paham kalau informasinya saja tidak ada. Itu Sampaikan. Maksudnya ini harapan si A katakanlah, harapan Ali harapan si A ini berharap bahwa pasangannya B itu tuh ngasih kado, terus kemudian kalau saya lagi sedih itu dibuatin apa, terus kemudian itu, tapi dia tidak memintanya secara langsung. Nah, ini jadi problematik, komunikasinya tidak terjalin dengan baik. Oke, cukup menarik ya tadi ya tentang pasangan ya. Mungkin next episode kita bisa mengfokuskan ya membahas pasangan mungkin pranikah ataupun yang sedang pacaran ini mungkin ya. Ini Mas, kita bisa fokus di tema membangun hubungan romantis yang sehat katakan. Membangun hubungan romantis yang sehat. Mantap sekali ya. Bagiku yang belum pernah pacaran ini, aduh gimana ini ya. Ini berarti kan persiapan, iya kan? Atau jadi langkah persiapan sebelum Mas Fian membangun hubungan romantis. Jadi ada pengetahuannya dulu untuk modal membangun hubungan. Jadinya gitu malah, iya kan? Ini persiapan ya untuk nanti kalau sudah seperti tadi preventif. Oke. Kenapa gak jadi jangan ya dia? Oke Mas, untuk terakhir ini ya statement closing Mas, untuk pasien yang di luar sana yang mungkin agak baru tahu yang tentang psikolog klinis, ternyata cukup membantu lah untuk dalam mencari solusi pasien tersebut masing-masing gitu. Mungkin adakah statement closing untuk pasien teman sobat sehat ini? Oke. Statement closingnya adalah tadi kita kembali pada hal yang dapat kita kontrol. Hal yang dapat kita kontrol adalah perilaku. Seperti ini jargon salah satu merekan sepatu atau merekan olahraga terbesar, TIT itu yang ini ya kayak bentuknya gitulah. Ya lakukan saja, dilakukan aja dulu. Dilakukan dulu ini dalam artian gini, fokus sama hal yang dapat dikontrol, yaitu adalah perilaku. Kalau memang ini menetapkan syarat-syarat, saya untuk hidup sehat saya harus punya sepatu running katakanlah, tapi kondisinya tidak memiliki tabungan untuk beli sepatu running, berarti kan dia perlu nabung dulu. Sedangkan apakah syarat sepatu running ini jadi syarat mutlak untuk melakukan hidup sehat? Kan sebenarnya tidak juga. Hidup sehat bisa dimulai dari mengatur nutrisi makanannya, terus bisa juga dari mengatur pola tidur, kemudian melakukan tindakan-tindakan olahraga yang lain mungkin yang tidak memerlukan sepatu running, katakanlah body workout ataupun weight workout dan segala macam, yoga, dan melakukan stress management yang lain. Tadi ya walaupun satu hal yang meningkatkan keberhasilan dari terapi psikologi itu adalah kesiapan dan juga kerelaan dari klien. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris adalah willingness sama readiness-nya klien itu penting untuk keberhasilan hubungannya, keberhasilan antara kegiatan terapinya. Di awal
jangan terlalu mungkin akan lebih tepat kalau tadi fokus pada hal yang dikontrol, dicoba saja dulu. Terus kemudian sambil dilihat ininya. Kalau pengen hidup sehat ya hidup sehat. Jangan kemudian untuk hidup sehat menerapkan syarat bikin beli sepatu dulu. Sedangkan beli sepatu masih perlu Step-step waktu ini. Gitu. Oke. Fokus pada hal yang dikontrol. Oke. Jadi dari statement closing dari Mas Burgen tadi ya, cukup dikontrol aja yang bisa ya. Ya itu tadi ya perilaku. Untuk perasaan dan emosi ya kita itu yang legowo gitu. Lebih ke Pikiran dan legowo. perasaan ya udah wes piye-piye meneh gitu kan Mas Burgen. Oke. Ya kalau tidak nyaman cari teman buat ngobrol, terus kemudian bisa juga cari bantuan profesional katakanlah. Kalau tidak nyaman ngobrol dengan teman, coba cari bantuan profesional. Bantuan profesional ini seperti ngobrol sama stranger, karena ini kan Saya ke stranger itu. ngobrol ke stranger. Katakanlah kalau ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ngobrol dengan orang asing itu akan memicu keterbukaan malah daripada ngobrol dengan orang yang kita kenal. Oh, malah gitu ya ternyata ya. Bisa jadi malah oversharing malah. Karena ini kan, ketika kita berbicara dengan orang yang kita kenal, kita banyak layer yang kita ciptakan. Ini ada beberapa hal yang kita tutupi, katakanlah dari orang yang kita kenal. Orang kalau mungkin ini ngobrol sama orang tua, saya tidak akan membicarakan kenakalan remaja. Batasannya ya. Ada batasan pembicaraan. Kalau ngomong sama teman, saya tidak akan membicarakan kesulitan, katakanlah Takut bocor ya nanti. takut bocor nanti dan lain sebagainya. Nah kalau ngomong sama orang asing ini kan apa istilahnya, kans untuk ketemu lagi, ngobrol lagi kan hampir nggak ada. Dan kalau sifat orang asing ya udah sekali itu aja. Ketemu udah. Justru malah kalau ketemu orang asing yang pertama kali kita jumpa itu malah lebih terbuka ya. Bisa jadi akan lebih terbuka. Ini tadi kan berbicara tentang studi ya. Yang mungkin ini cukup menggambarkan kondisi umum seperti itu. Kalau ngobrol sama orang asing lebih lost aja terusan daripada ngobrol sama orang yang dikenal. Kadang malah banyak yang ditutupi. Janganlah ini kalau orang ini nanti saya perlu menutupi ini. Jadi kan malah pretensius ya. Kan Nanti datang ke tongkrongan, aku ada masalah nih gitu. kalau mungkin ini dia nggak gabut juga sih Mas. Iya. Tahapannya lah mungkin basa-basi dulu gitu kan. Untuk menuju ke pokok pembicaraan gitu kan. Jadi nggak harus langsung tutup. Ya nggak gitu. Ini ngobrolin cuaca dulu, ngobrolin panas, terik, basa-basi ini berita hari ini lagi ada apa di sosial media kayak gitu-gitu. Terus kemudian barulah ini ngobrol sama orang asing. Tapi itu tadi perlu juga kehati-hatian. Jadi jangan terus kemudian terus-menerus ini mencari orang asing untuk mengobrol. Karena kemudian ada istilahnya dalam artikel tersebut juga disebutkan memang ketika berbicara dengan orang asing akan meningkatkan keterbukaan. Tapi ketika obrolan tersebut isinya sambatan toh, ketika orang tersebut sambat menceritakan apa yang ia rasakan sambat toh, ini malah cenderung memicu yang namanya koruminasi. Koruminasi itu fokus di permasalahan tanpa mengarah ke solusi. Nah, kalau bosen udah ngobrol sama orang asing, mungkin bisa dicobain ngobrol ke psikolog. Salah satunya ke psikolog ya teman-teman ya. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin diobrolin tentang kehidupan sehari-hari, mungkin bisa ke psikolog ya Mas Burgen ya. Oke. Lagi berada di persimpangan, katakanlah mengambil pilihan, perlu kemudian pertimbangan tambahan, katakanlah untuk saya berada di suatu titik mau menuju kemana gitu. Oke.
Terus ke pasien-pasien ini kalau misalnya mau ketemu Mas Surkan bisa di hari apa Mas Surkan? Bisa di hari Senin sampai Kamis dari jam 5 sampai jam 9 malam. Terus kemudian hari Jumat dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Oke, begitu ya untuk jadwal psikolog klinis bersama Mas Surkan di Senin sampai Kamis dan Jumat ya dengan jam tertera tadi yang disampaikan Mas Surkan. Untuk lebih lengkapnya makanya follow di sosial media kami di semua platform, ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube ini ya. Makanya jangan lupa follow, oke? Mungkin cukup itu aja sih Mas Surkan. Terima kasih atas sedikit pemaparannya pengenal untuk psikolog ini untuk teman-teman sobat sehat yang baru tahu atau baru kenal ini kan agak sedikit ini ternyata begini ya dunia psikolog dan kesehatan mental. Oke, yang terakhir karena kesehatan adalah hak milik semua orang, untuk itu di Klinik Arda sehat untuk semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita semua demi kesehatan.